Silicon Valley Bank atau SVB ditutup oleh otoritas berwenang California, Amerika Serikat, Jumat 10 Maret waktu setempat. Perusahaan yang memfokuskan operasional bisnis pada pendanaan startup teknologi itu ambruk akibat gagal meningkatkan tambahan modal dalam 48 jam yang diiringi eksodus dana nasabah. Setelah hampir 2 minggu, berita tentang kebangkrutan SVB atau Silicon Valley Bank bertebaran. Kali ini kita akan membahas penyebab bangkrutnya SVB berdasarkan analisis dan fakta yang ada. Jadi, kebangkrutan SVB diawali dari ekspektasi SVB pada suku bunga The Fed yang tidak tepat. SVB beranggapan jika suku bunga akan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Ekspektasi suku bunga tetap itu membuat SVB banyak menggunakan puluhan miliar dolar AS dari klien modal Ventura untuk menginvestasikannya pada obligasi jangka panjang. Dan sialnya, suku bunga The Fed justru mengalami kenaikan. SVB tidak dapat mengimbangi kenaikan suku bunga tersebut. Setelah kejadian ini, banyak opini publik yang mengatakan bahwa SVB akan mengalami kebangkrutan dan menyarankan untuk menarik dana mereka segera. Akhirnya terjadi bank run atau penarikan dana besar-besaran karena kepanikan dan kecemasan akan kesehatan bank tersebut. Pada dasarnya, salah satu faktor yang menentukan nilai obligasi adalah ekspektasi investor terhadap suku bunga. Singkatnya, harga obligasi akan mengalami penurunan jika ekspektasi investor terhadap suku bunga naik. Sebaliknya, harga obligasi akan naik jika ekspektasi investor terhadap suku bunga turun. Sebelum lanjut, mungkin banyak teman-teman yang belum mengerti apa itu obligasi, dan apa hubungannya dengan pembahasan kali ini. Jadi, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Perlu kita ketahui, karena dapat diperjualbelikan, berarti obligasi itu memiliki nilai atau harga. Nilai dari obligasi ini dipengaruhi salah satunya oleh suku bunga acuan dari bank sentral. Obligasi merupakan salah satu pilihan investasi. Obligasi menjadi cara bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan atau modal dari investor. Secara fungsi, obligasi akan terlihat mirip dengan saham. Hanya saja bedanya obligasi itu memiliki imbalan berupa bunga, sedangkan saham memiliki imbalan berupa dividen. Bunga obligasi akan dibayarkan bisa setiap tahun ataupun bisa di akhir jatuh temponya sekaligus dengan jumlah pokok hutangnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa obligasi memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham. Walau demikian, obligasi juga bisa tidak dibayarkan jika perusahaan penerbit obligasi tersebut bangkrut. Dibandingkan saham dan obligasi, kita tahu bahwa salah satu investasi paling aman adalah deposito di bank. Sehingga ketika suku bunga The Fed naik, otomatis akan menyebabkan suku bunga deposito juga naik. Karena hal itu, investor akan memilih deposito di bank daripada beli obligasi. Itulah kenapa saat suku bunga acuan naik, maka nilai obligasi jadi turun, karena bagi investor obligasi sudah tidak menarik lagi. Kembali ke SVB, sebenarnya ekspektasi mereka pada suku bunga The Fed bukanlah tanpa alasan. Pada saat pandemi The Fed pernah menerapkan suku bunga acuan hampir 0%. Kemudian SVB melihat perusahaan startup merupakan perusahaan yang prospek untuk diberikan pinjaman. Sehingga SVB fokus berinvestasi dengan memberikan pendanaan pada perusahaan-perusahaan startup. Kembali di luar ekspektasi SVB. Faktanya kinerja startup pasca COVID justru terus mengalami penurunan kinerja, sehingga SVB tidak bisa lagi jor-joran dalam memberikan dana startup. Akibatnya pendanaan investasi pada startup tertahan. Kita tahu bank menjalankan bisnisnya dengan mencari margin bunga. Saat pendanaan startup terhenti, SVB perlu mencari pendapatan bunga dari sektor lain. Jika tidak maka margin mereka akan minus, karena di sisi lain mereka harus tetap membayarkan bunga deposito dari nasabah mereka. Pada akhirnya SVB banyak berinvestasi pada obligasi seperti salah satunya pada obligasi pemerintah AS. The Fed justru kemudian menaikkan suku bunga secara agresif.
Di video sebelumnya dijelaskan inflasi dipicu oleh The Fed terlalu banyak cetak uang saat pandemi ditambah penetapan suku bunga The Fed yang rendah juga menyebabkan inflasi. Karena inflasi ini, The Fed perlu melakukan pengendalian inflasi dengan menaikkan suku bunga hingga sekitar 5% dengan tujuan menarik kembali uang beredar masuk ke bank lagi. Kenaikan suku bunga ini menyebabkan obligasi menjadi tidak menarik lagi. Dan itulah awal pemicu kasus SVB ini. Singkat cerita, kepanikan yang tercipta mengakibatkan terjadinya bank run. Banyak orang menarik uang mereka dari SVB karena takut SVB keburu kolaps. Karena tidak adanya uang cash yang memadai, maka SVB perlu menjual sekuritas mereka sekitar 21 miliar dolar AS. Penjualan sekuritas seperti obligasi pemerintah dan sekuritas lainnya mengalami kerugian setelah pajak sekitar 1,8 miliar dolar AS. SVB sempat berusaha menghimpun dana kembali untuk memenuhi likuiditas mereka. Namun mereka tidak berhasil. Secara sederhana, 1. SVB kolaps karena mereka hanya fokus menyalurkan pendanaan pada startup saja, sehingga risiko mereka tidak terdiversifikasi. 2. Karena suku bunga The Fed naik dan tidak sesuai ekspektasi mereka. 3. Terjadi bank run. Itulah penyebab kenapa SVB bangkrut. Sekian pembahasan kali ini, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang disampaikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.